semuanya, saya Putri Fadila Zuhaira dengan NIM S1S1240076. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya kita membuat tabel, lalu menginputkan datanya, menampilkan datanya, lalu melakukan mau eh, melakukan melakukan max, min, count, average dan juga sum pada database. Habis itu kita melakukan operator like dan juga eh, apa namanya dan juga fungsi join. Nah, jadi langsung aja. Jadi di sini saya pakai aplikasi Laragon yang versi 6. Lalu di sini nanti kalian itu langsung aja start all. Di sini saya sudah start all. Langsung kita pencet terminal. Nah, di sini pertama-tama kita tulis MySQL urut user root dot p. Nah, di user root ini saya itu tidak memakai password, jadinya kita bisa langsung enter saja. Nah, di sini kita langsung aja create database. Jadi kita buat database untuk tempat kita buat buat tabel-tabel dan lain-lain. Di sini saya tulis akademik 2 karena akademik 1 itu udah ada datanya saya habis bikin kemarin. Ada database akademik 2. Nah, ini udah query oke. Kita lihat bagaimana dia, apakah dia sudah berhasil atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat show databases untuk apakah berhasil atau enggak kita buat. Nah, di sini udah dapat terlihat di sini database-nya itu ada akademik dan juga akademik 2. Jadi langsung aja di sini kita tulis use akademik 2 titik koma. Nah, langsung aja di sini udah database change, kita langsung aja bikin tabel dosen. Nah, jadi eh di sini kita langsung tulis create table dosen. Create tabel. Ah, ini di sini kita bikin dulu jurusan ya guys, supaya nanti relasinya itu gampang kita atur. Jadi di sini kita langsung tulis jurusan, jurusan. Lalu kita buka kurung. Yang pertama itu ada kode jurusan. Kode jurusan dengan charnya 4. Nah, di ini tuh nggak boleh kosong. Jadi kita tulis not nol, koma, lalu ada nama jurusan. Dengan varchar-nya itu 100. Ini juga nggak boleh not nol. Nah, terus semua tabel itu punya primary key, yang dimana primary key-nya ini harus unik. Jadi di sini kita buat dulu primary key-nya. Primary yang kita pakai itu adalah kode jurusan. Kode jurusan, lalu kita langsung titik koma, dan kita langsung enter. Wait. Oh, ingat ya guys, ini kan habis buka kurung. Jadi kita harus, namanya? Harus tutup kurung. Nah, di sini saya nggak tutup kurung, makanya dia jadi error. Nah, kita enter. Nah, di sini udah query oke. Kita periksa, kita show tables untuk melihat apakah dia udah berhasil jadi tabel. Aduh. Nah, dan ini berhasil. Ini dapat terlihat tabel in academic itu jurusan. Sekarang kita buat tabel dosen. Jadi kita langsung tulis create table dosen. Kita langsung tulis NIDN dengan char 10. Ini tuh nggak boleh kosong. Habis itu ada nama dosen.
Nama dosen itu varchar 100 dan ini juga nggak boleh kosong. Lalu ada email varchar ya. Varchar ini dia 125 not null juga. Oh nggak usah. Lalu ada gaji, ini dia tuh integer, gaji integer. Habis itu ada J kode jur. Nah, yang ini tuh dia chartnya tuh 4 karena ini bakal kita buatkan jadi foreign key pada tabel jurusan. Yang tadi di tabel jurusan kan ada kode jurusan kan ya. Itu nanti dia akan berhubungan. Di sini kita tulis 4. Nah, lalu lalu kita buatkan primary key-nya. Jadi semua tabel itu punya primary key. Mhm. Jadi yang kita akan buatkan primary key itu kan harus unik. Jadi kita akan pakai NIDN. NIDN, koma, lalu kita buatkan foreign key. Kita tulis constraint FK dosen jurusan, foreign key. Foreign J kode jur references. Referensinya itu kode jur. Referensinya itu jurusan dalam kurung kode jur. Oke, langsung aja ini jangan lupa tutup kurung supaya nggak error kayak tadi. Kita langsung enter. Nah ini kode oke, kita coba dulu show tables. Nah, berarti ini udah berhasil ya guys. Sekarang kita lanjut ke tabel ketiga, yaitu tabel mahasiswa. Kalau udah jurusan udah, dosen udah, berarti sekarang kita ke mahasiswa. Berarti create table mahasiswa. Buka kurung. Yang pertama itu ada NIM dengan char. NIM charnya berapa ya? 9. Charnya 9. Ini nggak boleh nol. Not nol. Habis itu ada nama mahasiswa. Nama mahasiswa berarti ini varchar 100. Varchar 100 dan juga tidak boleh nol atau tidak boleh kosong. Lalu ada DNIDN. DNIDN. DNIDN ini kan bakal foreign key dengan NIDN yang di dosen. Berarti dia ini pakai mana tadi ya? Berarti char 10. Dia ini char 10. Hmm. Lalu kita lihat apa namanya? Kita buat lagi primary key, bukan lagi sih. Nah, ini yang unik itu adalah name. Kita kasih masuk name. Terus kita buat foreign key-nya. Foreign key. Primary key. Name. Constraint. Nah, ini tuh kita buat primary key supaya
NIDN-nya itu berhubungan dengan DNIDN yang di mahasiswa itu bisa berhubungan dengan NIDN yang ada di tabel dosen. Jadi kita langsung aja constraint FK foreign key. Dosen ini dosen PA foreign key foreign key. Nah ini DNIDN NIDN references dos dosen NIDN. Dosen. Oke, ini udah kayaknya. Kita langsung enter. Kalau udah, kita lihat show tables lagi, apakah dia berhasil. Tapi harusnya berhasil sih. Nah, bagus. Nah, jadi di akademik 2 ini kita sudah buat 3 tabel, yaitu ada dosen, jurusan, dan juga mahasiswa yang masing-masing itu saling berelasi. Selanjutnya, kita coba lihat struktur dari tabel yang sudah kita buat. Pertama, kita lihat jurusan. Nah, di jurusan itu udah kita buat yang dimana primary key di tabel ini tuh adalah kode jurusan dengan charnya itu 4. Dan dia tuh nggak boleh nol ya, guys. Lalu ada hmm, dosen. Nah, di dosen ini ada NIDN, nama dosen, email, gaji, dan juga J kode jur. Yang dimana primary key-nya ini adalah apa namanya? NIDN. Dan itu nggak boleh nol, selain email, gaji, dan kode jur itu boleh. Dan ini itu foreign key dengan kode jurusan. Terus kita lihat kalau mahasiswa. Nah, di mahasiswa juga dia ini NIM, nama siswa DNIDN, primary key-nya. Lalu ini DNIDN itu foreign key dengan NIDN yang ada di tabel dosen. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung aja kasih masuk data ke tabelnya. Jadi kita langsung aja insert into. Pertama-tama kita kasih masuk data di tabel jurusan. Jadi di sini kita tulis jurusan. Values-nya, oh ya, pertama kita lihat saja dulu. Dash jurusan. Ini supaya kita nggak bolak-balik scroll gini, guys. Nah, ini kita lihat dulu. Oke. Langsung aja insert into jurusan dengan values-nya. Nah, ini pakai single quote. Jadi yang pertama itu kita kasih masuk kode jurusan. Berarti kita kasih masuk S1 dulu. Lalu teknik informatika. Jadi di sini saya pakai teknik informatika dengan ilmu komputer. Kita balas kurung kalau misalnya mau 2 baris, dua data yang kita mau kasih masuk, kita bisa tutup kurung dulu, lalu kita buat kurung baru. Jadi di sini kita langsung F1 G1. Ilmu komputer. Nah, ini kita langsung titik koma dan kita enter. Nah, di sini tuh udah query oke, to rows affected. Kita coba lihat select from. Kita lihat apakah udah masuk ke dalam tabelnya. Nah, dan
ternyata udah masuk ya guys. Jadi kode jurusannya begini, nama jurusannya juga seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tabel dosen. Kita akan inputkan data ke tabel dosen. Jadi hmm, kita tulis insert info. Ini sama aja kayak tadi. Hanya kita tulis versi dosen. Ini sembarang aja ya kalian isi datanya, terserah kalian. Jadi kalau saya tuh mau isinya hmm, dosen apa-apa ya, Teh? Aduh, lupa ini. NIDN, nama dosen. Di sini saya kasih masuk nama dosen Eujae. Lalu ada email. Emailnya itu Eujae. Jadi kalian apa namanya? Nanti kalian isi values-nya ini tuh sesuai dengan struktur yang telah kalian buat, struktur tabel yang telah kalian buat. Nah, ini at uho.ac. Eh, ya nggak sih? Tunggu ya, saya lihat dulu data email. Oh ya, ujae@uho.ac.id. Terus kita lihat gajinya, gaji kan ya? Gaji, gajinya itu kita taruh, kita taruh dalam ribuan aja. Jadinya saya taruh sini 10.000. Terakhir apa? Kode jurusannya. Jadi kode jurusannya kita pakai teknik informatika. Mhm. Hmm. Kabar saya sedang berpikir. 001. Berapa ya kasih masuk? Di sini kayaknya saya kasih masuk 4 dosen. 4 dosen. Nah, 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 nah. Nah, kita tambah. Lo nggak bisa disalin. Kita bikin lagi 1, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu namanya itu kita pakai Pak Sutardi aja. So, Pak Sutardi, Sutardi at uho.ac.id. Lalu siapa lagi ya? Hmm, Gaji. Gaji 5.000. Lalu mengajar di S1 S1.
Kita tambah lagi 0002676 7 8 9 10 6 8 9 10. Aduh, lupa single quote ini. Lalu kita kasih masuk namanya, misalnya siapa ya? Tunggu, saya berpikir siapa saya mau kasih masuk. Siapa? Kale aja. Kale, emailnya Kale dah. Satu, dua, tiga. Kita tambah satu lagi. Satu lagi. Siapakah dia? Oh iya. Hmm. Na 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 na. Dua, satu, tiga, 6 7 8. Au. 26. Alhamdulillah. Di sini kita tulis Panatalis. Hmm, Lalu Natal, Panatalis. Oh my God. Natalis Fransi at uh.c.id. Eh, Kalau udah email itu gaji ya. Hmm, mm, 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 mm. Mhm, mhm, mhm. 1 2 3 4. Oke. Jadi kita ambil 4 dosen aja. Kita langsung enter. Kita lihat dulu apakah berhasil. Yap, berhasil. Nah, kalau udah, kita kasih masuk lagi mahasiswa. Nah, sabar. Eh, hmm, hampir mematikan. Kita des mahasiswa supaya nggak scroll ke atas. Jadi pertama, kalau mahasiswa itu kita kasih masuk sesuai strukturnya ini, name, nama mahasiswa dengan NID NPA-nya. Jadi langsung aja pertama saya kasih masuk dulu data saya.
Sini kita pakai name asli saya 24076. Lalu nama. Nah, dosen yang saya mau ambil itu Yujae. Jadinya kita tulis 000 136 136 8943 000 136 8943 tutup koma tambah lagi. Jadi saya mau kasih masuk kayaknya 5 mahasiswa. 24086 eh 84 na 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 da, 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 da. Siapa ya? Ah, da, 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 da. Jaisan. Kita kasih masuk Pak Sutardi 000 157 8394 0000157 Oke, tutup. Lanjut ke data ketiga. Ketiga kita pakai game Jogja Suci Bulan game Jogja 0002136 36485. 3645 Udah berapa ya? 1 2 3. Capek. Kita lanjut dua lagi ya. Hmm, 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 hmm. Kosong. Apa? Pindok. Hmm, Dan Marut.
Nah, di apa data mahasiswa terakhir ini saya sengaja mau kasih masuk tidak mengasihkan NIDN di datanya, jadi kita kasih nol supaya nanti pas melakukan kita coba praktekkan yang join, fungsi join itu kita bisa lihat bagaimana perbedaannya. Nah, jadi sih kita tulis nol supaya mendapatkan kosong. Jadi kita langsung aja enter. Nah, di sini query OK. Kita langsung coba lihat select from mahasiswa. Nah, di sini dapat dilihat cuman Park Seung Ho ini aja yang mendapatkan nol. Oke, sekarang kita akan coba melakukan fungsi-fungsi dari max, min, count, sum, dan juga average. Jadi langsung aja, yang pertama itu kita tulis select max gaji as gaji tertinggi. Jadi di sini tuh kita mau lihat gaji maksimal atau gaji tertinggi di tabel dosen. Jadi ini from dosen. Kita enter dan ini adalah hasilnya. Jadi gaji tertingginya itu adalah 10.000, bisa dilihat di tabel dosen ini. Nah, lihat ini adalah 10.000, yaitu dosen Wijaya. Terus bagaimana kalau kita mau melihat gaji yang terendah, yang paling terendah atau yang minimal? Nah, kalau mau lihat yang terendah sama aja, kita tulis aja select, tinggal ganti max-nya aja jadi minimal. Kita tulis gaji, lalu S gaji tertinggi from dosen, dan hasilnya adalah, eh, kenapa gaji tertinggi, gaji terendah, guys? Sabar, ini kita ulang. Ini kita langsung terendah. Bukan tertinggi, ini udah tertulis seterang-terang mungkin minimal ya kan, berarti terendah dong. Oke, kita langsung enter. Nah, jadi gaji terendahnya itu adalah 5.000 dari tabel dosen. Terus bagaimana kalau kita mau mengetahui jumlah dari gaji dosen tersebut? Dari tabel dosen tersebut. Kalau mau begitu, kita bisa langsung tulis aja sum, yang dimana ini dia tuh menjumlahkan. Terus dalam kurung gaji, itu nama kolomnya. Langsung tulis from tabel apa. Nah, ini dari tabel dosen. Nah, kita langsung enter dan totalnya itu 30.000. Selanjutnya kita coba mencari rata-rata gaji tersebut. Kalau mau cari rata-ratanya, kita bisa gunakan average. Jadi AVG gaji from dosen. Nah kita, oh my God, ini kita harus balas kurang ya guys. Jangan lupakan, ya. Nah bagus. Kita enter. Nah, ini adalah rata-ratanya. Jadi sekitar 7.500 sekian. Nah terus kalau mau tahu berapa jumlah dosen, kita bisa pakai fungsi count. Jadi kita pakai select count. Select count NIDN ya guys, kita pakai from dosen. Nah, jadi jumlah dosennya itu ada 4, bisa dilihat di sini jumlahnya ada 4.
Nah, sekarang saya mau melakukan operator flight. Nah, langsung aja operator flight. eh Tabel like itu dia ada berbagai macam. Jadi dia itu menggunakan persen ya. Jadi kayak kita bisa mencari huruf yang misalnya ada apa misalnya kita mau cari yang namanya tuh huruf depannya tuh A. Jadi dia itu kayak seperti ini. Kita tulis select from misalnya mahasiswa. Select from mahasiswa where siswa like. Oh ya, mahasiswa. Jadi kita tulis select from mahasiswa where nama mahasiswa like. Nah, kalau misalnya kita mau cari yang mencari yang apa sih namanya huruf depan, kayak misalnya kita mencari huruf depannya itu misalnya apa ya? Yang mahasiswa ini misalnya kita cari C. Nah, baru kita tulis C baru eh diakhiri dengan persen. Terus titik koma, kita enter. Nah, di sini yang nama berawalan C itu adalah choicean. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau tahu yang berakhiran H gitu. Misalnya ya, huruf yang kita pilih itu H. Dan kita mau mencari huruf yang berakhiran gitu. Di sini kita bisa coba, aduh, kenapa gue ikut tik ya? Misalnya ini berarti dalam, misalnya H. Nah, dia jadi seperti ini, guys. Jadi mahasiswa yang memiliki huruf akhiran H itu adalah Putri Fadila Zuhaira. Nah, bisa dilihat ini hanya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya hurufnya ini diapit sama 2%? Kalau misalnya diapit sama 2% itu berarti kita mencari suatu huruf yang ada pada nama tersebut. Misalnya, misalnya select from mahasiswa, where nama mahasiswa like. Ini misalnya kita cari, kita lihat ini, misalnya J. J kan nggak semua kan ya. Atau enggak kita coba dulu A. Kita coba dulu A. Nah, kalau misalnya dipilih A, dia itu akan muncul semua karena di semua nama ini mereka itu mengandung nama A. Nah, terus ini kan ada Kim Dokja ya, ada huruf J. Bagaimana kalau kita kasih masuk J? Kalau misalnya dikasih masuk J, yang muncul cuman Kim Dokja karena di nama ini yang satu-satunya cuman memiliki huruf J di dalam namanya itu cuman ada Kim Dokja. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mau mencari huruf di urutan kedua, urutan ketiga, atau misalnya urutan kedua dari belakang, atau urutan ketiga dari belakang? Nah, caranya itu sama aja, kodenya seperti ini, hanya bedanya kalau yang ini tuh misalnya huruf kedua dari depan ya kita cari, dan dia ini pakai underscore satu. Jadi dia ini tuh kayak huruf misalnya ini, underscore ini satu underscore itu dia menggantikan satu huruf yang ada di depannya. Misalnya ini ya, kita cari H ya, kita tulis H, kita enter. Nah, yang muncul itu choicean. Kenapa? Karena huruf keduanya itu H.
Nah, terus kalau misalnya kita mau lihat huruf kedua dari belakang gimana? Kalau misalnya kedua dari belakang, kita bisa seperti ini. Ini persennya itu harus di belakang dari tujuan gitu loh. Kalau misalnya yang dicari depan, berarti persennya itu harus di belakang. Terus, tapi kalau misalnya dicari di belakang, berarti persennya itu harus di depan. Nah, ini kita ini tambahkan underscore. Tapi karena di sini kan dapat dilihat ya, tidak ada yang mengandung H di apa belakangnya, dua urutan di belakang. Jadi kita ganti aja, misalnya kita pakai W dan kita enter. Nah, yang muncul itu Park Seong Hwa. Ini juga bisa berlaku kalau misalnya kalian mau cari tiga huruf dari belakang. Misalnya, ini kita tinggal tambahkan aja underscore-nya itu dua. Jadi underscore ini guna untuk menggantikan huruf depan-depannya gitu loh. Nah, kita enter. Eh, salah. Sabar. Kalau misalnya itu berarti kita coba pakai H ya. Kita pakai H. Nah, kalau pakai H kita enter. Nah, yang muncul adalah Park Seong-hwa. Kenapa yang muncul Park Seong-hwa? Karena di huruf ketiga paling belakangnya tuh ada huruf H. Makanya dia muncul. Oke, selanjutnya kita lanjut ke eh, apa namanya? Masuk ke fungsi join. Jadi yang pertama itu saya akan menampilkan bagaimana kita melakukan praktek dengan inner join. Jadi yang pertama kita tulis select mahasiswa. Jadi di sini saya mau gabungkan mahasiswa NIM, lalu mahasiswa eh mahasiswa nama mahasiswa. Jadi di sini saya mau gabungkan NIM, nama mahasiswa, NID, dan juga nama dosen. Nama mahasiswa, NIM, mahasiswa, lalu ada dosen NIDN, dosen NIDN dan juga dosen. Nah, jadi di sini kita select. Jadi yang pertama itu select tabelnya, habis itu nama kolomnya apa, habis itu ini juga sama aja dan seterusnya. Terus kita langsung tulis, langsung kita enter. Lalu kita tulis from mahasiswa, mahasiswa inner join, dosen on, uh, Na, 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 na. Oke, jadi yang pertama ini kan kita select, terus yang mahasiswa ini itu dia tabelnya, lalu NIM-nya ini kolom dan seterusnya sampai sini. Nah, ini kan dia diambil dari from mahasiswa. Nah, ini from apa mahasiswa ini akan digabung dengan dosen, tabel dosen. Nah, nanti dia ini bakal dicocokkan gitu.
Lalu yang on mahasiswa DN sama dengan dosen NIDN ini, dia ini kan saya kan mau gabungkan NIM dan juga nama mahasiswa digabungkan dengan NIDN dan nama dosen. Nah, kita tuh harus cari bagaimana apa relasi di antara kedua tabel tersebut. Nah, kita dapat kalau kedua tabel tersebut itu berhubungan dengan DNIDN dan juga NIDN, yaitu foreign key-nya. Jadi langsung aja di sini kita langsung titik koma, kita enter. Nah, dapat terlihat di sini apa tabel sebelah kiri ini yang nama mahasiswa itu saling bercocokan dengan tabel di sebelah kanan ini. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh jumlah barisnya tuh cuma ada 4, padahal kan mahasiswa itu ada 5 ya kan ya. Nah, yang kurang itu adalah Park Seong-hwa. Kenapa Park Seong-hwa tidak muncul? Karena Park Seong-hwa ini dia itu nol atau dia itu tidak memiliki dosen. Jadi dia tuh nggak cocok dengan di tabel kanan. Makanya dia tuh nggak muncul di sini. Terus kita masuk ke left join. Nah ini kita eh, kodenya sama. Kita pakai ini, hanya bedanya ini dia pakai left join. Nah jadi kok inner join? Sabar ya guys. Select from mahasiswa. Ini tuh inner join kita ganti left join karena kita mau lihat bagaimana kalau fungsi left join itu digunakan. Eh. On mahasiswa. Oke, jadi apa namanya? Dapat terlihat di sini di tabel sebelah kiri dia itu. Jadi kalau di left join ini si apa namanya? Si Park Seong Hwa ini akan muncul. Jadi dia itu akan lengkap di sebelah kiri walaupun mereka ini tuh tidak apa di tabel kiri ini tuh tidak apa Park Seong Hwa ini tidak memiliki kecocokan di sebelah kanan. Tapi jadi tabel kiri ini bakal tetap ditampilkan. Terus kita coba lihat right join. Jadi intinya tadi yang left join itu dia bakal tetap menampilkan semua
apa namanya semua data yang ada di tabel sebelah kiri. Walaupun ada data yang tidak cocok dengan sebelah kanan. Lalu ada right join dosen, apa right join. Nah, di right join ini tuh dia kebalikan dari si left join. Jadi dia itu bakal menampilkan semua tabel yang ada di sebelah kanan. Na, 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 na. Nah, jadi right join seperti ini. Nah, jadi di sini kan cuma 4. Kenapa right joinnya cuma 4? Karena si Park Chung-hwa ini dia tuh nggak punya dosen PA. Jadi kalau misalnya yang ditampilkan itu di sebelah kanan, right join, yang ditampilkan semua, jadi otomatis si Park Chung-hwa ini tuh nggak muncul gitu maksudnya. Nah, terus kita coba cross join. Select mahasiswa. Ini kita hapus. Join from. Oke, jadi selanjutnya itu ada cross join. Di cross join ini, apa namanya? Ini kan select from mahasiswa, lalu cross join dosen. Nah, berarti tabel mahasiswa itu dengan tabel dosen ini digabungkan. Lalu kenapa ini banyak sekali sih kok? Padahal kalau digabungkan pastinya tadi kan mahasiswa 4 kan ya. Terus kalau misalnya dosen tadi kalau mahasiswa tadi kita punya 5, sedangkan dosen 4. Kalau digabungkan kan jadi 9. Nah, jadi ini tuh bukan dijumlahkan, tapi dia tuh dikalikan. Jadi di sini dapat dilihat ada 20, yang berarti 4 kali 5 20. Jadi di sini tuh ada 20 baris dari cross join ini. Selanjutnya kita lihat full join. Nah, jadi apa namanya full join ini dia tuh masih belum apa ya namanya kayak masih belum bisa lah di MySQL. Oleh karena itu, kita bisa akali dengan left join, union, right join. Jadi di sini kita langsung aja, di sini kita from mahasiswa, right join dosen. Di sini left join ya, left join. Mm, 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 mm. Sebenarnya ini bisa satu itu sih, satu baris. Hanya tadi terlanjur saya taruh kayak begini, tapi nggak apa-apa. Kita tulis on mahasiswa. Aduh salah. Sabar ya guys. Ini kayaknya select from mahasiswa. Kayaknya kita tulis begini aja deh. From mahasiswa
left join dosen on mahasiswa dot DNIDN sama dengan dosen dot NIDN. Ini jangan dulu. Semacam from mahasiswa left join dosen on mahasiswa D habis itu kita ketik union, lalu ini kita ganti jadi right join. Right join. Nah, terus kita titik koma. Kita langsung enter. Nah, di sini sudah dapat terlihat tabel full join yang dimana left join dan right join itu sudah digabungkan. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan tugas W3 school saya yang udah selesai. Nah, jadi yang pertama di sini dapat dapat dilihat kalau SQL saya itu sudah mencapai 100% dan juga MySQL juga sudah mencapai 100%. Nah, jadi di sini di MySQL ini kalian tuh bisa mempelajari kode-kode, lalu ada SQL, MySQL di sini tuh bermacam-macam. Jadi kalian kalau misalnya mau belajar bisa di sini aja. Jadi di sini nanti akan disiapkan tutorial, exercise, bahkan ada sertifikatnya. Oke. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang bertanya-tanya gitu, kalian bisa langsung aja bertanya di kolom komentar. Nanti saya bakal jawab kalau ada yang bingung. Mungkin dari itu aja saya berikan penjelasan. Semoga kalian bisa mengerti. Bye bye. 알아가면 갈수록 좀이 할수록 새로운 날 만나서 놀랄 거야 기대도 될 거야 이제 시작일 뿐이야 새로운 날 만나줘 Nice to see ya